Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Henika dengan NIM 1904-2014 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Statistik Sosial yang mana materinya menyangkut yang pertama yaitu konsep dan pengertian statistik, selanjutnya statistika, selanjutnya ruang lingkup dan tahap-tahap statistika, lalu penggolongan statistika. Masuk ke dalam bahasan pertama yaitu konsep dan pengertian statistik. Statistik pada dasarnya merupakan alat bantu untuk memberi gambaran atas suatu kejadian melalui bentuk yang sederhana, baik berupa angka-angka maupun grafik-grafik. Sedangkan pada pengantar statistika sosial ini, pembahasan statistika lebih ditekankan pada penerapannya, di mana statistika merupakan suatu alat bantu bagi ilmu-ilmu sosial dan bukan mengenai ilmu matematika dari bidang studi tersebut. Yang semula, statistik hanya merupakan sekumpulan angka-angka yang menggambarkan keadaan penduduk, pendapatan masyarakat, tingkat produksi pertanian pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Namun pada dewasa ini, statistik tidak hanya merupakan sekumpulan angka-angka masa lalu saja, tetapi dengan statistik, angka-angka yang terkumpul dapat digunakan untuk meramal kondisi di masa yang akan datang. Secara ringkas, statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, penarikan kesimpulan atas dasar data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Statistik bekerja dengan angka-angka yang dipandang sebagai pernyataan verbal atas objek yang akan dikemukakan. Lalu manfaat dari statistik itu sendiri diantaranya, pertama, untuk membantu peneliti untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Selanjutnya, untuk membantu peneliti membaca data yang telah dikumpul, sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan yaitu untuk membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Selanjutnya yaitu fungsi daripada statistik itu sendiri. Ada dua, yaitu yang pertama fungsi deskriptif, yakni langkah awal dalam pembahasan statistik, hasil analisis sederhana, bahkan dalam analisis ini memungkinkan munculnya keraguan dan rasa tidak percaya atas hasil deskriptif karena diakibatkan analisis yang sederhana. Selanjutnya yaitu fungsi inferensial, yakni pengembangan fungsi statistik yang mana lebih baik daripada statistik deskriptif yang cakupannya lebih luas dan kompleks daripada statistik deskriptif itu sendiri. Selanjutnya statistika. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk data melalui tahap pengumpulan data atau mengumpulkan data, meringkas dan menyajikan data, menganalisis data dan menarik kesimpulan berbeda dengan istilah statistik. Statistika berasal dari kata statistik, yakni penduga parameter. Statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistika juga metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka. Selanjutnya, ruang lingkup daripada statistik. Statistik ada terbagi atas beberapa. Yang pertama, statistika deskriptif, statistika inferensial yang juga terbagi atas statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Dan adapun penggolongan atau pembagian daripada statistika itu sendiri, yakni yang pertama, pembagian berdasarkan cara pengolahan data dibagi atas dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Selanjutnya, pembagian statistika berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, yakni statistik ekonomi, sosial, pendidikan, perusahaan, pendidikan, pertanian, dan kesehatan. Selanjutnya, pembagian statistika berdasarkan bentuk parameternya. Ada dua, yang pertama parametrik dan yang kedua non-parametrik.
Mengenai penjelasan atas pembagian statistika, yang pertama, pembagian berdasarkan aktivitas yang dilakukan, yakni statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka, pengamatan yang diperoleh, atau meringkas dan menyajikan, serta melakukan pengukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya yaitu statistika inferensial, yakni membahas cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan yang pada dasarnya berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Metode statistika inferensial adalah metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data sampai ke peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data. Sebagian data suatu variabel dikenal sebagai sampel, sedangkan keseluruhan datanya adalah populasi. Selanjutnya, pembagian statistika berdasarkan metode yang digunakan, yakni statistika parametrik, yang merupakan bagian statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sedangkan statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Statistika parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval dan berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu statistika non-parametrik, yang mana menyediakan metode statistika untuk menganalisis data yang distribusinya tidak dapat diasumsikan normal. Dalam statistika non-parametrik, data yang dibutuhkan lebih banyak yang berskala ukur nominal atau ordinal. Selanjutnya, adapun materi tentang tahap-tahap statistika, yang mana tahap-tahapnya yang pertama, pengumpulan data, yakni pencarian informasi penting tentang suatu fenomena atau gejala yang akan dipelajari. Tahap ini lebih dikenal sebagai pengumpulan data. Pencarian informasi dapat dilakukan melalui pengamatan atau pengukuran yang nantinya diharapkan akan diperoleh data berupa bilangan atau angka-angka, atau disebut dengan istilah data kuantitatif. Tahap selanjutnya yaitu pengolahan data, yakni suatu proses untuk memperoleh data dengan rumusan tertentu bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pada hakikatnya, pengolahan data dilakukan agar data yang diperoleh pada akhirnya dapat membantu peneliti mencapai tujuan penelitian. Adapun tahap selanjutnya yaitu penyajian data, yakni data yang diperoleh dari proses pengumpulan data biasanya tidak beraturan dan sulit bagi kita untuk membacanya. Untuk itu perlu dilakukan penyajian data agar data lebih mudah dipahami. Ketika data yang diperoleh mudah dipahami, tentu kita dapat melakukan analisis data dengan baik, yakni dengan melakukan berbagai teknik penyajian seperti menggunakan tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Tahap selanjutnya yakni penganalisisan data, yaitu analisis data yang sifatnya kuantitatif atau analisis kuantitatif dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu analisis deskriptif dan analisa inferensial. Sesuai dengan istilahnya, analisa deskriptif melibatkan statistika deskriptif, sedangkan analisa inferensial melibatkan statistika inferensial. Adapun tahap terakhir untuk statistika yaitu penarikan kesimpulan, yakni terdapat dua cara yang bisa dilakukan ketika membuat kesimpulan, yaitu kesimpulan yang sifatnya statistik dan kesimpulan yang bersifat non-statistik. Sekian penyampaian materi saya mengenai konsep dan pengertian statistik, penggolongan statistika, serta tahap-tahap dalam statistika. Salah dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.